Puji Tuhan, selamat sore ibu-ibu. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, menaikkan ucapan syukur ke hadirat-Mu yang kudus. Kalau sore ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, firman yang membebaskan, firman yang memberi makan buat rohani kami, firman yang menguduskan kami, itu boleh kami terima pada sore ini Tuhan. Urapi pendengaran-pendengaran kami, urapi hamba-Mu ya Tuhan, turunlah rahmat dan kasih sayang-Mu atas kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima sabda-Mu. Haleluya. Amin. Dalam suasana Pentakosta, setelah kita memperingati hari Pentakosta pada hari Minggu kemarin, jadi sore ini pun kita masih akan mendengarkan firman Tuhan seputar Pentakosta. Kita akan baca pada sore ini dari Kisah pasal yang kedua, ayatnya yang keempat. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Dalam Kisah pasal yang kedua, ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya hanya ambil bagian A-nya saja. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. 120 orang murid yang bertahan sampai di hari yang ke-10 itu, mereka semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Peristiwa itu terjadi di Yerusalem, bukan di tempat yang lain. Sehingga orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu, dan ada 15 suku bangsa lain yang juga ada di Yerusalem, mereka turut menyaksikan atau sebagai saksi hidup dari peristiwa Pentakosta itu. Sehingga di kemudian hari tidak ada orang yang bisa berdalih bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi. Nah, sore ini kita akan belajar mengenai pelayanan Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Di dalam firman Allah, kita pelajari bahwa baptisan Roh Kudus adalah pengalaman pribadi. Ini pengalaman pribadi setiap orang. Jadi bukan dibuat-buat, bukan kata orang, namun pengalaman pribadi. Seperti yang ibu-ibu alami waktu ibu-ibu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus ini adalah orang yang sudah percaya, orang yang sudah bertobat, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu langkah berikutnya mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Apa-apa saja yang terjadi pada waktu orang itu dipenuhkan dengan Roh Kudus? Tadi dalam Kisah pasal yang kedua dikatakan mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa baru. Bahasa yang mereka juga tidak mengerti. Tetapi ada orang yang bisa mengerti bahasa itu. Nah, itu bukti yang kelihatan, yang
dapat didengar oleh orang lain. Bukti yang orang itu sendiri bisa merasakan walaupun dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Tapi sebelum itu kita akan belajar dulu mengenai langkah-langkah atau apa yang terjadi dengan orang yang percaya kepada Yesus. Kita mau baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dari ayat ini kita baca bahwa seseorang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Jadi ibu-ibu dapat percaya mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus yang tersalib itu adalah Tuhan. Dialah Allah itu sendiri. Itu bukan pekerjaan kita ibu-ibu, itu bukan kepintaran atau apa yang kita bisa pikirkan. Tapi ayat firman Tuhan katakan itu adalah pekerjaan kuasa Roh Kudus. Ini hal yang sangat mengagumkan, hal yang dahsyat. Banyak orang sering mendengar pemberitaan firman, tetapi mereka menolaknya, tidak mau menerima. Tapi ibu-ibu yang sudah menerima bisa percaya. Kita mesti bersyukur, itulah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi ingat, orang itu bisa percaya, orang itu bisa benar-benar yakin, orang itu bisa menjadi orang percaya. Itu pekerjaan kuasa Roh Kudus. Jadi kita mesti benar-benar mengagumi bagaimana karya yang luar biasa itu lewat pekerjaan kuasa Roh Kudus. Selain itu ibu-ibu, apa sih yang terjadi pada waktu kita percaya kepada Yesus? Apa yang terjadi? Apa yang kita alami pada waktu kita percaya kepada Yesus? Jawabannya dari Alkitab juga. Dalam Efesus pasal yang pertama, kita baca ayat 13 dan 14. Apa sih yang terjadi pada waktu orang itu sudah menerima jamahan Roh Kudus dan dia percaya bahwa Yesus yang tergantung di kayu salib itu adalah Allah itu sendiri. Itu pekerjaan Roh Kudus. Lalu apa sih yang terjadi? Dalam Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi pada waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu Roh Kudus memeteraikan kita menjadi milik, dicap sebagai tanda kepemilikan. Nah, Paulus memakai kata dimeteraikan,
itu berhubungan dengan budaya pada waktu itu. Apabila seseorang mempunyai ternak, itu akan diberikan cap sebagai tanda kepemilikan seseorang. Nah, bahasa yang digunakan di situ, bahasa Yunaninya itu mempunyai arti dimeteraikan, itu disegel. Tahu disegel ibu-ibu? Sesuatu yang disegel supaya tidak ada yang bisa membukanya, dia tertutup rapat, ya. Penyegelan itu mensahkan seseorang, mensahkan itu milik seseorang, diakui. Jadi pada waktu ibu-ibu percaya kepada Yesus, saat itu Roh Kudus memeteraikan ibu-ibu sebagai miliknya Kristus. Dicap, dimeterai, diberi tanda pengakuan yang sah bahwa kita adalah milik Kristus. Amin ibu-ibu, kita milik Kristus. Kita kepunyaan harta kesayangan Kristus. Dan meterai itu, kata firman Allah, merupakan sebuah jaminan sebagai apa ya? Sebagai tanda pembayaran di muka, forskot. Kalau ibu-ibu beli rumah atau ya dalam bentuk ini kan ada DP-nya. Nah, ini adalah semacam pembayaran di muka, jaminan untuk nanti kita mendapat yang lebih besar di kemudian hari. Jadi waktu ibu-ibu dan saya percaya, pada saat itu kita sudah dimeteraikan menjadi milik kesayangannya Kristus. Karena itu kalau kita bermain-main dengan umpamanya menyembah berhala, kita masih ke dukun, kita masih percaya yang lain-lain, itu Tuhan sangat cemburu. Sebab kita sudah menjadi miliknya. Dan tanda yang diberikan kepada kita yaitu cap meterai Roh Kudus. Nah, kita belajar di sini bahwa kepemilikan itu kekal adanya. Tetapi dalam perjalanan kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Yang berikutnya, setelah kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, itu di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-14, pada waktu Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, dia mengatakan seperti ini. Coba ibu-ibu buka. Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-14. Ini peristiwa pada siang hari, Yesus duduk di tepi sumur Yakub. Datanglah seorang perempuan yang mengambil air pada waktu siang hari. Ini tidak biasanya orang ambil air itu pagi atau juga sore. Tapi dia mengambil air pada siang hari, perempuan Samaria ini. Saya bacakan bagian percakapan Yesus dan perempuan Samaria itu. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebab air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kata Yesus, orang yang percaya kepada Yesus itu dalam hatinya itu sudah memancar satu sumber mata air. Sumber mata air. Sehingga orang itu mendapatkan kehidupan. Tadinya kering, sekarang ada sumber mata air. Sumber mata air dalam sumur itu. Sehingga orang itu bisa berkata, Aba, ya Bapa. Nah,
Namun dari mata air itu tidak hanya sampai di situ. Di dalam Yehezkel pasal yang ke-47 ayat 3 sampai ayat yang ke-5, di sana kita baca bahwa ada 4 kali pengukuran air itu sampai menjadi air yang dari mata kaki naik sampai bisa berenang. Di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 14 tadi dikatakan, orang yang percaya itu dia mendapatkan seperti satu mata air di dalam hatinya. Namun tidak sampai di situ. Kita percaya kepada Yesus seperti air di mata kaki. Tetapi yang Tuhan kehendaki sampai kita bisa berenang. Ya, sampai kita bisa berenang. Seperti gelas yang diisi air, tetapi kemudian gelas itu tenggelam di dalam air. Dari mata air, dia harus berkembang menjadi sungai. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-37 sampai 39, di situ kita lihat pada waktu Yesus menghadiri satu perayaan, itu perayaan Pondok Daun. Di situ dia berseru. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Di situ Yesus memproklamirkan dirinya sebagai sumber air hidup. Saya bacakan Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ibu sekalian, tadi percakapan dengan perempuan Samaria dikatakan bahwa ada sumber mata air. Ada sumber mata air. Tetapi di dalam dia bergerak terus, ada perkembangan terus, yaitu bukan hanya sumber mata air, tetapi dia menjadi aliran-aliran air. Dia menjadi sungai. Dalam bahasa Inggris katakan menjadi rivers. Jadi air, aliran-aliran air, ya. Sungai, aliran-aliran air. Jadi ada perkembangan berikutnya. Bukan hanya di mata kaki, air itu kita berjalan terus 1000 hasta yang berikutnya. Sampai air itu menjadi sungai yang dapat kita pakai untuk berenang. Begitulah kehidupan orang-orang percaya. Jadi bukan hanya sampai di hanya percaya, lalu hanya merupakan mata air saja, tetapi harus sampai bisa berenang penuh. Gelas itu bukan hanya diisi penuh dengan air, tetapi juga gelas itu sampai bisa masuk ke dalam air. Jadi kita lihat ada satu progres, ada satu pergerakan, satu langkah-langkah yang maju. Ibu-ibu mesti maju di dalam pengiringan kepada Tuhan. Dari hanya mulai percaya bagaikan sumber mata air itu, dia harus berkembang terus menjadi aliran-aliran air. Ya, Roh Kudus selain memeteraikan kita sebagai kepemilikan Tuhan yang sah, Roh Kudus itu juga mengajar kita. Ya, Roh Kudus itu mengajar kita. Dia menjadi guru yang agung juga buat kita. Yesus juga guru agung.
Roh Kudus juga mengajar kita dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu mengajar dan juga dia mengingatkan. Kadang-kadang kita suka lupa. Tetapi pengalaman hidup kita mengingatkan kita, satu saat tiba-tiba di hati kita ada sebuah ayat yang muncul. Saya pelajari bagaimana Roh Kudus itu mengajar kita. Bagaimana Roh Kudus itu mengingatkan kita. Firman yang pernah kita dengar itu mungkin lama dia sudah terpendam, begitu lama. Tapi tiba-tiba kita dalam kesulitan hidup, Roh itu mengingatkan lagi ayat-ayat firman Tuhan yang boleh menghibur kita. Roh Kudus dia mengajar kita lewat khotbah-khotbah dari mimbar. Roh Kudus juga bisa mengajar kita lewat Alkitab yang kita baca, lewat renungan-renungan harian yang kita baca. Ibu-ibu sekalian, ada renungan harian yang seringkali ada di Wanita Ester. Itu ada sebelah kirinya ada renungan, lalu sebelah kanannya itu ada pembahasan Alkitab secara beruntut, ya, dari ayat demi ayat dijelaskan. Dan saya senang dengan renungan ini karena dia menjelaskan bagian-bagian Alkitab sehingga memudahkan kita untuk belajar, ya. Roh itu mengingatkan apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita pelajari. Khotbah-khotbah yang kita dengar di hari Minggu atau di hari Selasa atau kapan kita bisa mengingatnya kembali. Roh Kudus itu mengajar kita. Dia mendidik kita, dia mengajar kita. Dia mengingatkan kembali apa yang pernah kita dengar. Yang berikutnya kita pelajari bahwa Roh Kudus itu juga memimpin. Dia memimpin perjalanan kita. Dia memimpin, dia menuntun, dia membawa kita. Pernah ibu-ibu ingat dalam Matius pasal yang keempat, Yesus yang baru saja dibaptis, lalu Roh Kudus itu membawa Yesus ke padang gurun. Matius pasal yang keempat ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai iblis. Jadi ibu-ibu jangan punya pemahaman, oh kalau Roh Kudus pimpin itu semuanya mengenakan. Tidak ada musuh, tidak ada pertentangan, tidak ada pencobaan, tidak ada ujian. Ini buktinya kita lihat. Matius pasal yang keempat ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Di Roh Kudus tidak hanya membawa kita kepada hal-hal yang mengenakan, tetapi juga dia membawa kepada hal-hal yang memberikan pertumbuhan iman kepada kita. Roh Kudus memimpin, Roh Kudus membawa kita. Kadang-kadang dia membawa kita kepada hal-hal yang bagi daging ini tidak enak. Tetapi kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus,
Ya, ikuti apa yang Roh Kudus mau, bukan kehendak kita. Ya, sekali lagi Roh Kudus itu dia memimpin kita. Kita boleh baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, dia akan memimpin hidup kita ke dalam kebenarannya Tuhan, ke dalam kebenaran firman Tuhan. Apabila ia datang, Roh itu memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah. Dan menuntun pikiran kita, membuka pikiran kita untuk mengerti seluruh kebenaran Allah. Ya, itu bagian yang pertama. Kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai milik kepunyaan Allah. Kita disegel kuat-kuat dalam pimpinan Tuhan, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Yang berikutnya kita juga Roh Kudus mengajar kita. Yang berikutnya Roh Kudus memimpin kita. Itu bagi diri kita pribadi. Tetapi dalam Kisah 1 ayatnya yang ke-8, ada satu langkah yang maju yang kita bisa pelajari sore hari ini. Bukan hanya dia memeteraikan kita, dia mengajar kita. Roh Kudus pribadi itu menghibur kita, memberikan kekuatan kepada kita, mengajar kita. Tetapi di dalam Kisah 1 ayat 8 saya bacakan itu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dari seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Dipakai kata kuasa di sini kata dunamis, ya. Dunamis yang kita kenal dengan dinamit, satu bahan peledak. Kalau satu tempat itu sukar untuk dibongkar, maka para petugas memakai bahan peledak. Umpamanya batu gunung yang besar itu pakai bahan peledak, namanya dinamit. Dalam Kisah 1 ayat 8 kata kuasa di situ menggunakan kata dunamis. Menerima kesanggupan, menerima kuasa, kekuatan, mujizat. Kenapa diberikan seperti begitu luar biasa dahsyatnya? Kuasa yang kita terima itu begitu dahsyat adanya. Mengapa? Sebab kita akan memberitakan Injil. Dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku. Kata saksi di sini dipakai kata martus atau martir, orang yang akan mati syahid. Sehingga bagi pemberita-pemberita Injil atau saksi-saksi Kristus itu mesti diperlengkapi dengan kuasa yang meledakkan itu. Karena apa? Kita berhadapan dengan satu kuasa kegelapan yang menghalang-halangi orang untuk percaya. Ya, iblis menghalang-halangi pemberitaan Injil dengan segenap kekuatannya. Dengan segenap strategi liciknya, iblis mencegah supaya Injil tidak diberitakan. Sebab di mana Injil diberitakan, di situ jiwa-jiwa dibebaskan, di situ jiwa-jiwa dimenangkan, belenggu-belenggu dosa dilepaskan. Iblis tahu itu, makanya dia berusaha mencegah supaya Injil jangan diberitakan. Karena itu setiap orang yang membawa kabar baik mengenai Yesus Kristus, dia sudah harus dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, karena dia berhadapan frontal dengan kuasa kegelapan yang jahat. Karena itu Tuhan mengerti bahwa kita perlu dilengkapi
dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh mengerti, kita bukan hanya mendapatkan sumber mata air seperti sebuah sumur mempunyai mata air yang kecil, tetapi Tuhan mau kita terus berkembang menjadi aliran-aliran sungai. Dan pada waktu kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita menerima kuasa, menerima pribadi Allah itu, Roh Allah itu sendiri, supaya kita boleh memberitakan Injil, supaya ada orang-orang yang dilepaskan, orang-orang yang dibebaskan. Untuk kondisi saat ini, kita mungkin tidak bebas untuk memberitakan Injil muka dengan muka, perorangan, karena kita dibatasi oleh keadaan saat ini. Tetapi lewat siaran-siaran video atau YouTube, kita bisa mendengar begitu banyak ribuan pemberitaan Injil pada hari-hari ini. Ibu berdoa supaya pemberitaan Injil itu diberitakan di mana-mana, supaya ada orang yang diselamatkan. Sebab Tuhan tidak memakai malaikat untuk membawa Injil. Tuhan pakai manusia. Ya, contohnya Kornelius dalam Kisah pasal yang ke-10. Tuhan menyuruh malaikat Tuhan untuk memanggil Petrus untuk memberitakan Injil. Pada waktu Petrus datang ke rumah Kornelius dan dia membawakan berita mengenai Yesus yang tersalib itu, maka keluarga Kornelius diselamatkan dan mereka juga dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Di mana Injil diberitakan, di situ ada jiwa yang dibebaskan. Nah, kita juga sudah dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Ibu-ibu yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, di hati ibu-ibu sudah ada Roh Kudus, seperti sumber mata air itu. Tapi Tuhan tidak mau hanya sampai di situ. Tuhan mau kita seperti aliran-aliran sungai yang kemana kita pergi mengalir, membawakan kehidupan. Tuhan mau kita menerima kuasa yang meledakkan itu untuk membawa Injil. Kita memberitakan nanti Tuhan yang bekerja. Itu urusan Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa. Pada waktu orang itu mendengar Injil, Roh Kudus bekerja dan dia bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi Allah perlu bekerja sama. Allah pakai kita sebagai saksi-saksinya. Tapi sebelum pergi, kita harus dipenuhkan dulu dengan kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan tolong ibu-ibu sekalian, kita tetap menjadi satu pribadi yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jangan bergeser, jangan sampai kita keluar dari kepemilikan itu. Jangan sampai kita merusak segel itu dengan kita berbuat dosa kepada Tuhan. Kita tetap menjaga supaya kepemilikan itu terus sampai dia datang pada kali yang kedua. Yang berikutnya kita harus mau belajar, dan Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang apa yang pernah kita pelajari. Ibu-ibu jangan merasa saya sudah tua, tidak bisa lagi menghafal, tidak bisa lagi mengingat banyak hal. Tetapi percaya, Roh Kudus mengingatkan, ya. Roh Kudus mengajar dan dia mengingatkan kita apa yang pernah kita pelajari. Mungkin kata ibu-ibu saya lupa ya, mungkin kita kurang fokus ya. Kadang-kadang kita lupa tuh, kadang kita kurang fokus. Dengan firman Tuhan kita kurang fokus. Nah, kita fokus. Seperti Lydia waktu dia mendengar Paulus menyampaikan firman Allah, dia memberi perhatian khusus sehingga Allah membuka hati daripada Lydia dan dia menerima Yesus pada waktu itu. Nah, puji Tuhan ibu-ibu, kesimpulannya biarlah kita harus bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus kadang-kadang bertentangan dengan daging kita. Seperti Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis.
Yang berikutnya kita juga mau diajar. Ya, kita mau diajar oleh Roh Kudus. Segala kebenarannya kita mau terima itu dengan hati yang terbuka. Supaya apa? Kita dapat bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan tolong ibu-ibu sekalian, kita berterima kasih. Yesus telah naik ke surga dan Dia mengirimkan penolong yang lain yang menyertai kita selama-lamanya. Dia diam dalam hati kita. Roh Kudus berdiam dalam hati kita. Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Dia berdiam selama-lamanya di dalam hati orang-orang percaya. Sehingga tiap hari kita mungkin susah, Roh Kudus yang menghiburkan kita. Waktu kita merasa sedih, kita merasa gelisah, Roh Kudus menjadi penghibur yang sejati buat kita. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian, tetap jaga kesehatan. Kita berdoa supaya kita bisa cepat putus dari corona ini, sehingga ibadah-ibadah di gereja-gereja dapat dilakukan dengan sebaik-baik mungkin. Sebelum berdoa, mari kita nyanyikan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur. Yesus telah naik ke surga, namun dikirimnya pribadi Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri yang menyertai kami. Dan Roh itu tinggal di dalam kami untuk selama-lamanya. Dia memeteraikan kami, menyegel kami sebagai milik pusakanya Tuhan. Dan Dia menyertai kami, mengajar kami, membimbing kami, memberi kami kuasa yang meledakan, supaya kami memberitakan Injil, supaya seperti kami diselamatkan, kami rindu orang lain juga diselamatkan lewat pemberitaan kami. Kalau ada yang bersedih, Tuhan hiburkan kami. Kalau ada yang mengalami kekurangan, Engkau memberikan kami jalan keluar. Tuhan tolong yang berputus asa, hiburkan Tuhan, angkat yang jatuh, sembuhkan yang sakit, pulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami berikan diri kami, kehendak kami, kemauan kami dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Hamba rindukan semua wanita Ester dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh menjadi pemberita-pemberita Injil,
supaya banyak orang dapat dimenangkan, dibawa dalam pengenalan akan Kristus. Demi nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkuasa, kami sudah dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.